Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia TV Peduli dimanapun saat ini Anda dapat menjangkau siaran kami. Senang sekali, bersyukur sekali saya Merdeka Sari kembali mewarnai layar kaca channel 8 TV Peduli Anda dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Dan tentunya kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat ya. Kalau lagi nggak enak badan, ya istirahat yang cukup dan mudah-mudahan bisa segera pulih dan melaksanakan aktivitas serta ceria kembali. Itu yang kita harapkan. Dan hari ini saudara kita sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja ini luar biasa sekali dari Komite Medik Rumah Sakit Umum Andi Makassau. Kita ucapkan selamat datang perdana hadir di studio TV Peduli ada Ibu Dokter cantik kita, Ibu Dokter Sukmawati, spesialis patologi klinik. Selamat pagi dok. Pagi. Cantiknya, Masya Allah. Baik, dan kita akan membahas seputar pemeriksaan laboratorium rutin untuk medical check up. Nah ini sebenarnya kan kalau kita berobat nih dok ya izin sering sekali periksa lab kit dulu. Nah ini mungkin pemirsa di rumah seberapa penting sih pemeriksaan laboratorium rutin itu sebenarnya, silakan dok. Jadi pemeriksaan laboratorium itu merupakan pemeriksaan penunjang. Jadi dokter yang memeriksa kita itu membutuhkan pemeriksaan laboratorium untuk menunjang diagnosis penyakit kita. Jadi kira-kira kita ini sakit apa begitu. Jadi kan kalau kita datang mungkin diperiksa di anamnesis, di pemeriksaan fisik, di tensi dan sebagainya. Nah untuk menegakkan diagnosisnya itu dokter harus melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium. Nah dari pemeriksaan laboratorium nanti ini bisa ditahu mungkin sakitnya ini mengarah kemana, atau mungkin ada gejala-gejalanya ini nanti sesuai dengan penyakit ini. Jadi dokter melihat dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Oke, seperti untuk menunjang diagnosis dokter. Seperti itu. Jadi itu memang penting. Jadi ketika di dokter kan kadang-kadang masyarakat kita maunya instan dok. Ditanya-tanya dokter, oh penyakitnya ini, kasih obat pulang. Padahal sebenarnya ada penegakan diagnosis yang perlu dilakukan, salah satunya melalui pemeriksaan laboratorium. Nah ini kan temanya kita adalah seputar medical check up-nya. Nah ini kan mungkin kalau orang berpikir ini medical check up apa harus dilakukan sehari-hari atau pas sakit saja atau seperti apa sih, mohon pencerahan. Jadi sebenarnya medical check up itu kan, medical check up adalah pemeriksaan secara menyeluruh. Jadi biasanya kita lakukan itu rutin. Sebaiknya kita lakukan rutin karena bisa saja misalnya kita tidak ada keluhan, nampak sehat-sehat, tidak ada keluhan sama sekali, tapi sebenarnya di dalam tubuh itu sudah ada mungkin sudah ada mulailah bibit penyakitnya itu sudah mulai muncul, cuman mungkin gejalanya tidak ada. Jadi kalau dari segi laboratoriumnya, jadi kita periksa fungsi tubuh. Jadi dari pemeriksaan darah kita bisa, jadi dari medical check up itu pemeriksaan darah rutin, kita bisa tahu apakah kita ada infeksi atau apakah ada anemia, atau ada kelainan-kelainan darah. Lalu juga diperiksa dari urinnya, urin bisa kita tahu juga, bisa dilakukan screening. Kira-kira ini sudah ada penyakit apa yang di dalam tubuh kita, dan pemeriksaan misalnya fungsi hati atau fungsi ginjal. Kita juga bisa tahu melalui screening. Jadi tidak harus, maksudnya setelah nanti kita sakit baru mau periksa. Nah kalau kita sakit udah periksa pastilah ada pasti yang ketahuan, ada pasti yang yang salah. Pasti ada yang salah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita masih sehat-sehat, mungkin ada tidak salahnya kita melakukan medical check up. Paling tidak kita, kalau kita sudah tahu, oh ternyata saya ada ini misalnya, ternyata kolesterolku sudah mulai tinggi, ya kita sudah bisa melakukan tindakan preventif, pencegahan lah, seperti itu. Jangan sampai mengarah ke sakit baru mau periksa. Begitu. Baik. Nah kalau di Rumah Sakit Umum di Makassau sendiri dok, ini merupakan salah satu rumah sakit terbaik ya. Bersyukur sekali kita itu memiliki Rumah Sakit Andi Makassau, dan juga dokter-dokternya kurang lebih ada 40 dokter-dokter spesialis, termasuk Ibu Dokter cantik kita. Ini kalau di RSUD Andi Makassau dok, pemeriksaan apa saja yang memang sudah bisa ditangani di Rumah Sakit Umum Andi Makassau untuk laboratoriumnya sendiri? Kalau untuk di laboratorium, jadi di Rumah Sakit Andi Makassau itu sudah bisa memeriksa sebagian besar pemeriksaan dasar dan tingkat yang lebih tinggi. Jadi
ada mulai dari pemeriksaan darah rutin seperti tadi, misalnya mau cek apakah kita ada anemia atau infeksi. Terus pemeriksaan kimia darah. Kimia darah itu misalnya ingin memeriksa tadi fungsi hati, fungsi ginjal, ya, organ-organ tubuh. Terus pemeriksaan urin juga bisa. Jadi melihat ada kelainan di saluran kemih, melihat ada gangguan fungsi ginjal juga. Terus ada juga pemeriksaan imunologi. Imunologi itu misalnya kita mau periksa apakah ada infeksi virus, ya, hepatitis, pemeriksaan HIV, ya, hepatitis B dan C. Terus mau periksa apakah ada infeksi menular seksual seperti sifilis. Terus kita juga ada pemeriksaan mikrobiologi. Jadi mikrobiologi itu kita mau lihat ada tidak infeksi bakteri. Jadi kita cari tahu itu bakterinya apa yang di dalam. Jadi supaya nanti pengobatannya tepat. Seperti itu. Ya, tepat sasaran jadinya. Tepat sasaran. Ya. Jadi sama juga seperti kita kehadiran spesialis radiologi ya. Bunda, kenapa sih saya mesti di ini? Kenapa? Padahal sebenarnya pemeriksaan itu akan menjadi acuan seperti apa treatment yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Nggak sekedar bisa ditanya-tanya doang, karena ada penyakit yang mirip-mirip, Dok, ya. Iya. Kayak kemarin saya pikir apa, ternyata COVID. Gitu, dan istilahnya ini penting untuk memang dijadikan saya bersyukur sekali rumah sakit kita, pemerintah kota kita memberikan full support bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat. Baik, tapi kalau melihat daripada alat-alat yang sudah kita miliki saat ini, dan juga tadi dokter sudah menyampaikan ada beberapa memang mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan pemeriksaan gitu ya. Tapi untuk alat-alat kita sendiri di sana kan orang nanya nih, wah ini sudah makin canggih, makin keren, gratis nggak, Dok? Kalau misalnya pemeriksaan kayak begitu. Jadi kalau khusus mengenai medical check up, jadi medical check up itu kan yang diperiksanya kan yang orang sehat ya. Jadi ini pasti atas permintaan pasien begitu saya memeriksakan. Jadi kalau untuk medical check up itu masih bersifat umum, jadi berbayar. Kecuali kalau misalnya kita berobat atas indikasi. Jadi misalnya kita ada keluhan sakit, jadi ada rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ke rumah sakit. Nah, itu bisa berlaku untuk asuransi atau BPJS ya, kalau kita pada umumnya. Kalau medical check up juga itu kalau untuk asuransi kesehatan yang lain ya, yang yang swasta biasanya, yang di perusahaan-perusahaan bisa mengcover juga untuk medical check up-nya. Baik, jadi kalau memang penyakit yang istilahnya gini, kalau sudah ketahuan istilahnya kita sudah sakit nih, kemudian memang dibutuhkan itu semuanya ditanggung ya. Tapi kalau meminta, kita sakit pun tuh sebenarnya tidak bisa minta sendiri. Harus diperiksa. Kan nggak bisa datang, Dok, ronsen saya, Dok, ini saya kan mau dironsen. Apanya nolak gimana apa gitu, biasa-biasa aja gitu kan. Baik, jadi penting, tapi kalau menurut saya emang sekarang perlu sebenarnya kita untuk check up 6 bulan sekali. Paling tidak kita tahu seperti apa. Saya sendiri bukan bermaksud testimoni, Dok, ya, tapi kadang-kadang semua itu ada hikmahnya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang sakitnya satu ketahuan tuh akhirnya bisa di ini dua-duanya. Saya malah bukan bilang bersyukur sakit, tapi bersyukur ketika ada satu pemicu kita bisa tahu, oh ternyata ada lain, akhirnya bisa diobati semuanya dan lebih cepat. Diantisipasi lebih betul sekali. Kita jeda dulu, Ibu Dokter. Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali sesaat lagi. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare.
Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman. saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa masih bersama kita ya, masih semangat tentunya karena ini kita seperti kayak konsul gratis ya. ini kesempatan emas untuk kita tahu lebih banyak gitu. Karena ini dokter kita ini kalau kita dengar sih mungkin pemirsa tidak familiar mendengarnya. Kalau spesialis penyakit dalam sering spesialis, tapi kalau spesialis patologi klinik, nah ini dia mungkin, nah pemirsa yang dokter apa lagi itu, yang spesialisnya yang concernnya kemana gitu, effortnya mana gitu, boleh diceritakan sedikit dok? Ya, terima kasih Wika. Jadi memang patologi klinik itu sebenarnya ini sudah lama ya. Jadi banyak yang belum kenal apa itu patologi klinik. Jadi patologi klinik itu, jadi kami ini bekerja di bidang laboratorium, pemeriksaan laboratorium. Jadi macam istilahnya itu kami ini di belakang layar. Jadi hasil-hasil laboratorium yang Bapak Ibu periksakan di rumah sakit itu tidak serta-merta dikeluarkan saja. Jadi harus kami validasi apakah ini hasilnya sesuai atau tidak. Jadi concern di bidang laboratorium, pemeriksaan lab ya. Jadi apakah itu tadi hematologi, kimia klinik atau imunologi. Ya, seperti itu, mikrobiologi. Jadi betul-betul di bidang di bidang lab, jadi pemeriksaan darah. Kalau katanya pemeriksaan darah pemeriksaan itu darah, ya. iya. Jadi pemeriksaan darah itu ada juga dokternya. Jadi saya bilang, keluar hasilnya ada juga dokternya. Memang tidak kelihatan dokternya. Iya. Ini kalau di TV, Bu dokter kita ini editor. Ya, Editornya tuh nggak pernah kelihatan, tapi anak udah bisa nonton dengan baik. Kalau editornya nggak kece begitu. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau periksa darah juga hasilnya itu ada dokternya juga, ya ada dokter. Jadi benar-benar semuanya ini dengan baik. Tapi kalau kita lihat dok, kasus yang ada di Parepare saat ini ya, memang pastinya kalau saya berpikir kalau dokter-dokter lain mungkin hari ini meskipun shift-shiftan sih, tapi sebenarnya kalau di lab tuh seharian dok, tiap hari ya, karena selalu ada aja gitu pasiennya. Kalau kita lihat di rumah sakit di Makassar itu yang lagi tren sekarang dong, kan biasanya kan ada trennya tuh penyakit-penyakit ini musim pancaroba, musim lagi sakit-sakitan lagi gitu. Seperti apa dok untuk situasi saat ini? Kalau sekarang mungkin ya seperti tadi, karena ini musim pancaroba, jadi paling banyak itu infeksi virus, misalnya DB pada anak-anak ya. Terus kalau misalnya pada orang dewasa ya seperti biasa penyakit-penyakit yang sepertinya itu trennya ya masih terus seperti tinggi ya, maksudnya masih lebih banyak begitu, seperti misalnya penyakit hipertensi, penyakit jantung, koroner yang memang penyakit kronik, apalagi sekarang setelah Idul Adha ya. Biasanya yang keluhan mulai membernya langsung bertambah, pencernaan seperti itu mungkin ya. Oke. Jadi emang setiap masa itu ada tren termasuk penyakitnya gitu ya. Terutama tadi di dokter ada seperti tekanan darah, hipertensi, kemudian jantung gitu ya. Tapi dok,
selama 2 tahun, sudah 2 tahun dok ya? Kurang lebih berapa tahun di rumah sakit? Saya sudah kurang lebih 4 tahun. 4 tahun di Iya, Makassar. iya. Jadi saya juga sebenarnya selama istilahnya pernah treatment juga di rumah sakit, saya sebenarnya mau terima kasih. Mungkin juga dokter pernah meriksa darah Ika juga ya. Terima kasih banyak dok. Udah memberikan yang terbaik lah untuk ilmunya ini, benar-benar insya Allah berkah dunia akhirat insya Allah dok ya. Amin insya Allah. Baik, ini mungkin kembali lagi seputar pemeriksaan laboratorium. Kan gini, ini masih mungkin kita harus mengedukasi masyarakat karena sedikit-sedikit mereka tidak mau jangan di puskesmas, di rumah sakit, mau di rumah sakit gitu. Tapi mungkin ini saatnya kita memberikan pencerahan untuk pemirsa kita bahwa vaskes dasar kita juga sebenarnya sudah qualified dok ya. Baik, boleh silakan dok. Jadi di tingkat fasilitas kesehatan pertama itu seperti puskesmas, sebenarnya memang juga ada pemeriksaan laboratorium. Jadi biasanya itu pemeriksaan laboratorium dasar. Jadi dokter akan memberikan instruksi untuk pemeriksaan laboratorium. Jadi puskesmas itu misalnya untuk pemeriksaan darah rutin, bisa kok diperiksa di puskesmas. Kalau hanya sekedar ingin mendeteksi apakah ini ada anemia atau tidak. Terus bisa juga pemeriksaan urin ya, yang biasa misalnya mau lihat ada infeksi bakteri atau apa, bisa dilakukan di puskesmas. Pemeriksaan kimia darah terbatas, maksudnya ada sebagian yang bisa diperiksakan di puskesmas, misalnya seperti gula darah itu bisa sekali diperiksakan di puskesmas. Nah, dokter di puskesmas akan merujuk ke rumah sakit jika memang dirasa ini membutuhkan pemeriksaan tingkat lanjut yang adanya di rumah sakit. Jadi jangan nanti di rumah sakit baru saya mau periksa darah. Biarkanlah dokter, maksudnya memeriksakan darah kita, memeriksakan dulu di vaskes pertama. Kalau memang ada indikasi untuk ke rumah sakit, dokter akan memberikan rujukan. Iya, jadi semua ada aturannya sesuai lah, jangan maksudnya saya mau ke sini deh langsung periksa seperti itu. Iya, karena ada regulasi. Mungkin sedikit berbeda kalau memang Anda memiliki asuransi pribadi dan mau masuknya umum. Karena jangan sampai kan tidak sedikit izin teman-teman di rumah, kan kita ingin mendapatkan pelayanan terbaik, sedangkan kewajiban yang kita berikan juga tidak worth it. Akhirnya kenapa saya bayar mahal? Karena bukan kelasnya, gitu kan, seperti itu, bukan masuk di yang tercover di asuransi kesehatannya. Dan itu tadi dokter, bahwa kita jangan minta sendiri, dokternya pasti akan memberikan rujukan dok ya. Iya, begitupun di rumah sakit. Jadi kalau misalnya kita mau, misalnya medical check up nih, tidak serta-merta juga saya mau ke lab, ya, saya mau ke laboratorium mau periksa darah. Ini rumah sakit, bukan mall. Ya, maksudnya pemeriksaan laboratorium itu kan banyak sekali, bisa ratusan. Jadi kalau kita mau periksa apa? Iya, bisa. Mau periksa apa? Jadi tetap sebelumnya itu harus diperiksa oleh dokter. Ya, jadi biar dokter ini yang mengarahkan, sebaiknya kita periksa yang ini. Meskipun hanya sekedar screening ya, lebih baik kita ke dokter dulu. Minimal dokter sudah meng-screening awal kita, ini yang Bapak Ibu butuhkan pemeriksaan ini. Ya, seperti itu. Jadi selain efisiensi waktu, efisiensi biaya juga pastinya, kalau kita pasien umum. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita sih berharap sebelah kita semuanya ini tidak mengalami itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, semuanya jangan sampai harus ketemu dokter gitu ya. Tetapi saya kaderullah kan malang tidak dapat ditolak seperti itu. Tapi yang pasti kita ikuti regulasi yang ada, dan jangan khawatir seperti tadi yang disampaikan dokter. Kalau memang dianggap ada indikasi untuk lanjutan gitu, kenapa tidak, pasti kok. Hika aja seperti itu kok. Kalau misalnya karena memang obat saya gitu kan memang tidak bisa di puskesmas, itu harus di rumah sakit tipe A atau tipe B begitu ya. Jadi memang harus seperti itu, dan memang harus rutin gitu. Jadi intinya ya jangan lah takut berobat ke rumah sakit, konsul, jangan kapok-kapok. Saya udah 2 tahun nih ya serius, tapi alhamdulillah mungkin karena rutin seperti itu, jadi bisa sedikit saja perubahan tuh langsung bisa diantisipasi. Dan juga mungkin kebiasaan dok ini ada beberapa, selain daripada tema kita keluar sedikit nih, ada juga masyarakat kita yang karena obatnya itu akhirnya sambung obatnya sendiri, tidak ke rumah sakit. Ya gimana nih dok menanggapi soal itu? Jadi kalau banyak ya kasus seperti itu. Jadi
inisiatif sendiri. Daripada saya antri di rumah sakit, mending saya beli obat. Padahal kan udah seperti itu ya. Jadi dokter itu sudah memberikan obat sesuai dengan waktunya, misalnya jangka waktu segini. Karena dokter sudah memperkirakan, misalnya ya dikasih obat dalam jangka waktu 2 minggu, nanti 2 minggu kontrol lagi Bu. Dokter ingin melihat bagaimana ini reaksi obat terhadap tubuh, bagaimana perkembangannya ya, bagaimana maksudnya reaksi obatnya ini seperti apa yang sudah, adakah obatnya yang harus diteruskan mungkin, atau adakah obatnya yang harus di stop ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita menambah sendiri obat, membeli sendiri obat, jangan sampai ini malah memperburuk situasi keadaan kita sendiri yang memperburuk keadaan. Jadi semuanya harus dengan pemeriksaan dokter. Biasanya juga kalau kontrol itu untuk melihat reaksinya, biasanya dokter kontrol kembali lagi pemeriksaan laboratoriumnya untuk melihat reaksi obatnya. Ya, seperti itu. Ya, kalau Ika mah sudah, saya malah kadang bilang tidak periksa lab lagi Dok. Saya yang kadang begitu. Tapi dengan demikian sebenarnya kita jauh lebih waspada. Betul. Waspada. Saya pribadi seperti itu. Jadi dengan dokter-dokter kita keren-keren loh di sini. Kemudian semuanya ramah, baik gitu ya. Saya pribadi ya, saya bukan berusaha karena ada dokter di depan saya, tapi selama ini saya dari 2020 seperti sempat saya curhat gitu ke dokter saya waktu itu. Kemudian ada beberapa penyakit yang akhirnya ternyata ada komorbid nih Ibu Ika ya, sehingga kondisinya makin ini. Akhirnya dengan itu dilakukanlah banyak treatment, diobati satu-satu, ditembak satu-satu, akhirnya bisa seperti sekarang. Iya. Bisa lebih bahagia, dan yang paling utama adalah menerima keadaan dan betul. Jangan malas-malas, kontrol. Ya betul. Baik ya. Yaudah, kita jeda dulu, saudara, jangan kemana-mana. Saya dan juga Ibu Dr. Sukmawati, spesialis patologi klinik dari RSUD Andi Makassar, masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kita ya. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara bisa, terima kasih Anda masih bersama kita. Bagaimana pemeriksaan laboratorium rutin untuk medical check up ini sangat dan amat penting. Jadi jangan menunggu sakit. Saya mau bilang bahwa jangan seperti mengulang kesalahan saya. Karena kan kita selalu merasa diri kita fit, diri kita sehat. Ternyata kita membawa sesuatu yang tidak seharusnya ada begitu. Jadi mungkin penting sekali nanti disampaikan kepada dokter. Mungkin ada himbauan atau mungkin penekanan betapa pentingnya pemeriksaan rutin medical check up ini. Silakan Dok. Jadi
Jadi seperti tadi itu medical check up itu untuk men-screening jadi kondisi tubuh kita secara menyeluruh, khususnya dalam bidang laboratorium itu kita lakukan pemeriksaan apakah kita ini sudah ada gejala penyakit tertentu ataukah memang alhamdulillah kalau memang kondisi kita masih sehat ya alhamdulillah. Dan sebaiknya itu medical check up itu dilakukan paling tidak setahun sekali. Jika memang tidak ada gejala, ya, kita lakukan setahun sekali. Nah, dan juga mungkin perlu diperhatikan untuk permintaan laboratorium medical check up itu tetap harus atas permintaan dokter. Jadi kita ke dokter dulu untuk meminta kira-kira dok saya ingin periksa apa. Ya, jadi mungkin seperti itu. Tapi yang pasti pemeriksaan rutin itu penting dilakukan, jadi tidak menunggu sakit dok ya. Iya. Jadi kalau bisa 4 bulan atau 5 bulan sekali, karena saya juga ini pasien mata nih, jadi saya juga kadang gitu teledor akhirnya males ya, pernah, jadi jangan mengulangi kesalahannya saya gitu. Jadi pas kemarin umur baru 37 tahun ternyata saya sudah plus matanya. Jadi ini kurang-kuranglah bermain handphone Bu. Ya, apalagi sekarang ya. Jadi mungkin kalau dari segi umur ya, jadi kalau sudah umur 40-45 ke atas, ya itulah lebih sering lagi untuk melakukan medical check up. Jadi kadang kita kan tidak rasa badan kita sakit, sebenarnya kita merasa sehat-sehat saja, kita tidak melakukan berusaha, saya pasti sehat ini. Sebenarnya akan alangkah baiknya kita lakukan medical check up yang tidak 1 atau 2 kali setahun. 2 atau 3 kali setahun dok. Betul. Karena itu tadi kalau punya asuransi kesehatan kan bersyukur lebih bagus lagi. Tapi kan biasanya kan itu dipakai kalau memang kita udah sakit nih. Tapi kalau misalnya memungkinkan rezekinya ada investasi lah untuk investasi untuk itu. Jadi kadang-kadang saya tuh ya izin itu menyisihkan sedikit rezeki Allah untuk ya cari tahu lah, bukan mencoba ini cari tahu enggak, karena saya udah pengalaman sebelumnya tidak tahu kalau ternyata ada, akhirnya lebih parah gitu. Akhirnya ya sudahlah, kita investasi untuk kesehatan juga gitu. Ada yang ingin disampaikan lagi dok terakhir? Ya mungkin seperti itu tadi. Jadi alangkah baiknya kita lebih baik mencegah pemeriksaan laboratorium. Bukan berarti kita mencari tahu. Kita memang mencari tahu, tapi bukan berarti nanti kalau cari penyakit gitu. Saya tidak mau dok periksa, nanti ketahuan penyakitku. Sebenarnya ini kan kita yang mau tahu. Jangan sampai. Jadi pemeriksaan medical check up itu adalah kita berusaha mencegah ya, tindakan preventif apa yang harus kita lakukan. Kalau memang sudah mulai terdeteksi, kita kan bisa melakukan saya mulai diet deh, dan sebagainya. Dan pemeriksaan medical check up itu sekarang sudah ada di Rumah Sakit Andi Makassau. Jadi kalau secara menyeluruh pemeriksaan medical check up meliputi dari pemeriksaan dokter, dari dokter spesialis, terus ada pemeriksaan radiologinya juga, dan pemeriksaan laboratorium. Nanti hasil-hasil pemeriksaan ini nanti akan disimpulkan oleh dokternya, kira-kira kita ini mengarah ke sakit apa, atau bagaimana kondisi tubuh kita secara menyeluruh. Oke. Ya, baik. Iya, betul. Dan tadi sempat disampaikan dokter pada kata 4 huruf yang memang ini sebenarnya obat dari banyak penyakit, diet. Jadi jadi kalau kata diet sih kita jadi serem ya, tapi mengatur pola makan. Saya dulu dok sempat di 72 kilo. Lumayan ya Bu. 72 kilo, kemudian kena kemarin saya bilang 2 tahun yang lalu gitu. Akhirnya mungkin karena memang untuk mengatur pola makan itu butuh hidayah. Saya dulu tuh akhirnya jadi semua ada hikmahnya, butuh dari 72 kilo sekarang saya sudah berada di 60 kilo. Jadi istilahnya bersyukur, bahkan sempat di 57 tapi ditegur kenapa terlalu kurus. Jadi dari defisit kalori menjadi kalori maintenance seperti itu. Jadi memang makanan dok apalagi habis 9 hari. Jadi memang makanan ini harus diatur baik-baik.
Baik, terima kasih sekali dok sudah datang. Ya dok, senang banget dok udah ngomong sama Bu Dokter. Saya tadi tidak mau berhenti, tapi kita dibatasi oleh waktu. Dan semoga saja informasi yang kita dapatkan dari Ibu Dokter Sukmawati, spesialis patologi klinik ini bermanfaat. Dan nanti kalau memang diarahkan untuk periksa lab, jangan lagi bilang takut ditahu penyakitnya, karena kita ke rumah sakit supaya penyakitnya ketahuan, biar bisa diobati. Kalau nggak kenal gimana ceritanya, begitu ya. Dan yang pasti saya sih berharap, berdoa mudah-mudahan semua teman-teman sehat, jangan sampai ke rumah sakit lah. Kalau mau ketemu dokter mending kita ngobrol di kafe dok ya. Boleh. boleh nanti diatur dok ya. Baik, saudara, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dokter dari Komite Medik Rumah Sakit Umum di Makassau. Saya mewakili teman-teman kru yang bertugas mengharapkan semuanya sehat, semuanya senang, bahagia, perasaan juga tenang ya kalau kita semuanya happy, karena semua itu ada di otak kita. Kalau kitanya afirmasinya positif, insya Allah juga semuanya baik. Terima kasih sekali lagi dok. Selamat bertugas. Saya pamit saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa 2 pekan ke depan.